Ini Pak, sebelumnya saya cerita dulu ya kan. Saya itu pernah ikut ke kelas Pak, tapi Mm-mm. kan langsung materinya itu ternyata SMC Pak. Eh, Tuh. Jadi kayak eh, dasar misalnya market structure-nya gimana itu nggak diajarkan dulu Pak. Jadi saya bingung tuh. Oh Nah, terus alah. saya sempat nemu YouTube-nya Pak Megan itu, terus saya coba belajar ulang dari situ Pak. Jadi Oke. eh, market structure, terus ada gerakan impulsif korektif itu yang sebelumnya saya malah nggak dapat itu Pak. Jadi baru tahu di situ sih. Oke. Nah, terus begitu saya coba belajar ulang, nah Mm-mm. ketika implementasi itu kadang saya bingung Pak. Jadi mulai mapping itu dari mana gitu loh Pak. Karena Mm. pernah saya coba mapping buat ke structure itu malah terlalu luas range-nya gitu Pak. Oke. Jadi yang seharusnya mungkin itu eh, maksud maksud saya mau time frame H1 malah itu ternyata time frame-nya H4 atau daily. Terus Mm. saya coba kecilkan, malah terlalu minor gitu Pak. Jadi bingung sih gitu Pak. Siap. Nah, kondisi-kondisi kayak gitu itu memang apa ya? Memang teman-teman trader tuh harus aware sih ya sama materi yang disampaikan orang-orang itu ya, Mas. Iya Pak ya, Itu yang bikin orang-orang kecewa sama pengajar gitu loh, Mas. iya karena saya juga baru tahu kan, oh ternyata tuh market structure seperti ini. Jadi yang kalau di sana kan cuma diajari Fibo itu Pak, lah Fibo kok delalah begitu dicontohkan tuh kok ya pas terus gitu Pak. Jadi kan seolah-olah oh ya bener ini gitu. Eh, Oh, alah. jadi ternyata kan kenapa Fibonya dipasang di situ? Oh ternyata memang ini tuh sudah saatnya pergerakan koreksinya atau apa gitu Pak. Itu kan yang saya nggak tahu gitu. Ya Oke. gitulah Pak. Siap, siap. Pengalamannya ya pahit. Oke. Oke, kalau yang share screen Mas Bastian aja gimana? Oh sebentar Pak. Possible nggak? Karena akan lebih leluasa karena berarti kan saya melihat view dan caranya Mas Bastian remap Oh baik Pak. Sudah gimana ya caranya ya? Sudah Pak. Saya belum di pernah. kolom zoomnya itu tuh Mas Ya, ada tulisan share warna hijau. ya betul. Diklik aja, Oke. eh, lalu entire screen diklik share. Nah ini loh Pak. Saya tuh sampai Oke, ikut. Kalau Pak Mega perhatikan kan ikut kayak Pak Mega nih disebutnya. siap. Nah itu Pak. Saya tuh kadang masih bingung seperti ini Pak. Jadi semisal saya kan niatnya mau intraday Pak ya. Cuman ya kan mungkin masih salah juga. Terus misal mau kok time frame-nya nggak kelihatan nih Pak. Ini nantinya di mana ya? Oh, karena ketutupan toolbarnya zoom Mas. Head floating meeting Nah itu, control. nah itu. Uh, Nah Tetap udah Pak. udah ya. Ya Pak. Ya. Jadi Oke. kan Nah, semisal kan gini Pak. Semisal kan saya anggaplah daily Pak ya. oke. Nah, saya tuh bingung Pak. Ini kan dari sini kan yang saya ambil tuh mulai dari sini atau yang terakhir aja gitu loh Pak. Kan kalau Oke. dari sini kan ini kan berarti kan turun ya, anggaplah sorry. Yang saya tahu loh Pak, ini kan misalnya koreksi, semua impulsif, terus koreksi gitu Pak. Karena ini belum tentu kan berarti masih downtrend kan Pak. Gitu. Nah itu Pak, saya salah masih bingungnya di situ Pak. Apakah yang diambil itu harus dari belakang atau cukup yang break terakhir? Oke. Kalau break terakhir ini kan berarti kan dia uptrend kan Pak. Oke. Nah, gitu Pak Mega. Nah, paham. Jadi gini Mas, saya request remote control ya. Oh, boleh Pak. Boleh di approve ya Mas. Oke. Sampun Pak Mega. Saya permisi untuk pegang mouse ya. Ini saya umpetin dulu ya Mas. Boleh Pak. Nah, oke.
Mas Sebastian bingung dengan kondisi market. Nah, intinya gini Mas, ada yang namanya time frame. Itu kan yang pertama kita lihat ya, Iya, sebelum kita mulai trading. Nah, dari time frame ini kita memilih Mas, kita mau tradingnya gayanya seperti apa. Mas Sebastian fokusnya nanti mau apa? Intraday, hmm. swing, Intraday, Pak. oke. Nah, kalau orang yang mau swing, itu biasanya mulai dari daily ke Hmm. H4, ke H1. Oke. Kalau intraday, saya sarankan biasanya yang dilakukan adalah dari H4, H1 ke M15. Jadi biar view-nya tidak terlalu gede, Mas. Iya, Pak. Nah, lalu, nah, ini harus dipegang dulu. Jadi Mas Sebastian ngerti alurnya dari mana. Oke. Nah, kalau kondisi ini apakah harus dari sini? Kalau saya pribadi, Mas, ini terlalu kecil view-nya nanti. Cukup dari sini aja, gini aja. Ini dihapus dulu boleh Mas Bastian? Iya, silakan, Pak. Iya, ini saya hapus dulu ya. Oke, permisi saya hapus dulu. Nah, kalau kondisi ini Mas, ini strukturnya yang terjadi trennya apa Mas? Uptrend, Pak. Uptrend. Oke, ini saya jangkar dulu, anchor dulu. Nah, sebaiknya Mas Bastian ambil ini. Mana? Nah, ini dia. Oke. Oh, ini kok belum nampak ya? Nah, nah, Mas Sebastian bisa nggak nandai strukturnya dari sini? Oh, saya coba ya, Pak. Oke, Pakai, Pak, yang ini atau pakai ini yang aja sini, tadi Pak? Mas, yang highlighter Oh, ini Mas. oh iya. Ya. Pakai endol-endol ini aja. Iya. Nah, itu, Pak. Ini saya juga masih bingung ini Oke, breaknya yang mana nggak ini. apa-apa, nggak apa-apa Mas. Justru dari situ nanti saya tahu mana yang harus saya perbaiki. Geser dulu berarti itu Mas. Iya, Pak. Bentar. Nah, sip. Oke. Ini, Pak, mungkin, Pak. Nah, kalau saya melihatnya ini begini Mas. Oke, ini terjadi break di sini ya. Iya. Oke. High, low, ya. Lalu ini ada high, higher high, yang membreak sebelah kiri. Lalu ini low ya Mas. Oke. Ini break lagi Mas. Oke. Yang saya ambil itu selalu yang tajam Mas. Oh, Bentuknya iya. bentuknya sebaiknya A shape atau
V shape. Nah ini untuk struktur kita ambil yang begini ya mas. Iya, Pak. Oke, nah dari sini dia turun mas. Oke, oke, ini dia turun ke sini. Nah, berarti kan ini ada break lagi mas Bastian. Nah, oke, tapi dibalas lagi ke bawah. Betul ya mas? Oke, ke Iya, Pak. bawah dia naik. Ini nggak mampu break atas ya. Iya, Ini break lagi begini. Oke, clear mas? iya, Pak. Boleh tanya sebentar, Pak. Boleh boleh. Kalau untuk yang pergerakan apa naik atau turun itu di dalamnya harus ada kecil-kecil gini atau misal eh, cuman hijau semua itu juga dianggap valid, Pak? Tetap valid mas. Oh, valid ya. Baik, Pak. Tetap valid. Baik. Karena maksudnya Mas Bastian mungkin begini. Coba saya gambarin ya. Maksudnya mungkin begini ya. Harus begini ya. Iya, Pak. Harus begini maksudnya mungkin ya. Atau dibandingkan dengan yang ini. Sebentar ini kok mandek ya mau saya Mas ya. Iya, Pak. Tentu. Maksudnya begini ya. Betul? Iya. Oke. Jadi di dalam pergerakan itu tidak harus ada pergerakan minornya gitu loh, Pak. Hmm. Tidak harus itu bisa tetap valid Mas. Oh, baik, Pak. Itu Baik, tetap Pak. bisa valid. Iya, baik. Tapi memang lebih lebih baik kalau ada minor-minornya. Kenapa? Minor-minornya itu nanti yang jadi liquidity Mas. Hmm. Minor-minornya yang jadi si liquidity. Nah, oke. Kalau ini kan ada minor-minor ini mas, kecil-kecilnya ini. Iya, Pak. Ini juga ada minor-minor yang kecil-kecilnya. Ini juga ada. Ini break begini ini juga valid. Oke. Nah, Oke, Pak. habis ketemu struktur dan tren nih. Ini udah ketemu ya mas. Biasanya Mas Sebastian cari apa? Saya cari kalau dia uptrend, berarti saya cari demand-nya, Pak. Langsung. Eh, iya tuh, Pak. Sebentar, struktur dulu. Cari tren, cari struktur. Ini saya geser dulu ya mas. Eh. Ini Mas Sebastian free toh? Free, Pak. Nggak keburu-buru gitu kan maksudnya waktunya. Enggak, Pak Megan. Mumpung saya juga ngowoh. Nah, after trend mas, kita struktur. Ya, lalu Iya. kita mesti memahami impuls Oh, iya. dan koreksi. Korektif. Iya. Ya, lalu si impulsif tadi itu menjadi sebuah trading range. Trading range sudah paham ya kalau trading range ya? Ya, sudah sedikit tahu dari Pak Megan juga, Pak. Oke. Nah, dari materi yang sebelumnya belum dikasih mas. Belum, Pak. Walah itu parah kalau itu. Kalau ini parah karena Karena saya tahu juga dari trading range itu nggak boleh terlewat mas. Kalau trading range terlewat, itu kacau balau. Nah, oke. Berarti impulsif. Terakhir mana mas? Mas Bastian.
ini Pak naik dari low ini ke atas ini. Oke, boleh ditandai Mas. Pakai panah Pakai ini aja. boleh Pak? Pakai Ya, arrow. Nah, itu impulsifnya. ya, Nah, impulsif ini, Mas, itu yang menciptakan si trading range. Berarti kalau Mas Bastian sudah dapat ini, si impulsif ini tadi, ya, Mas Bastian jadi dapat si range. oke. Biasanya kalau saya trading range pakainya ini gun grid ini, Mas. Iya, betul Pak. Oke, dari nol sampai ke satu. Nah, ini dia. Ini saya hapus saja dulu ya, Mas. Iya Pak. Oke. Nah, berarti secara daily Mas Bastian melihat USD Japanese Yen dengan tren yang Uptrend uptrend atau tren yang naik. Berarti fokusnya akan apa, Mas? akan buy Pak. Buy di daily. Nah, dari empat hal ini, market sudah terlihat naik, ya. Oke. Fokus trader di daily adalah buy. Oke, Mas. Nah, Ya, kalau buy yang the best di area mana, Mas? di demand Pak. Di, No, di, di harga belum ke diskon. situ. Diskon ya. Oh, belum. Diskon dulu ya, Iya, diskon dan premium dulu ya. Nah, fokus trader adalah buy. Sini saya lengkapi lagi ke nomor 5 ya, Mas ya. Mengerti premium diskon. Ya, 50% up adalah premium. 50% down adalah diskon. Jadi ini jangan kebalik-balik ya, Masku. ya, Oke. Nah, dari sini barulah cari demand di area diskon. Nah, oke, monggo ditandai Mas. Demandnya di mana? hmm, mungkin di sini Pak. Oke, satu, Hmm, Ini juga ada. dua, Mungkin. Mohon maaf Pak Mega, saya juga untuk zona-zona ini juga belajar sendiri Pak. Jadi mungkin nggak tepat nih. alah Mas. Iya Pak. Oke, oke, ya saya bantu Mas. Nah, kalau bingung bisa sampean besarin gini ya Mas. Iya Pak. Oke, nah ini udah dapat demand ya. Nah, tapi Mas Sebastian harus ngerti. Yang paling atas sendiri demandnya ini kan ada sebagian di premium di diskon ya Mas. Iya. Kita ambil ini aja. Satu candlestick kecil ini aja. Oh, Ya, oke. Ini boleh. Ini ini boleh ambil body ke bawah. Oke. Apakah kemarin juga nggak dikasih info supply demand, Masku? oh,
Enggak Dikasih, sih Pak, cuman 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 kurang. teorinya sih Pak. Iya, Oh, jadi maksudnya yang oke oke antara oke oke. order block atau apa itu saya juga cari-cari sendiri. Oke 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 oke. Ya berarti Mas memang pas sial aja kemarin ya. Iya Pak. Oke, nah berarti ini view daily Mas. View daily yang Mas Bastian dapetin ini. Iya, Oke. Nah, kalau kita mau entry di daily kan kita nunggu lama ya Mas. iya betul Pak. At least kita harus nunggu di diamond 1, 2, 3. Ya, karena masih terlalu lama, kita harus kecilin si Dan sebenarnya. time frame. Monggo dikecilkan time frame Mas. Ke H4. Oke. Nah, H4 view-nya Mas Bastian kalau seperti ini gimana Mas biasanya? Oh, itu Oke. Pak juga seringnya bingung cari ini breaknya di mana itu kan Oke. kadang seolah Ya, turun kan. Mungkin di tapi sini Pak breaknya. boleh ditandai titik-titiknya dulu Mas, strukturnya dulu Oh aja. iya, apa? Nah, jadi kita pakai template baru. Oke, betul. Yes, betul sekali. Oke, oke. Kalau break week ini udah boleh Pak ya untuk Break break week nggak saya pakai Mas. oh enggak. Tapi Oke, nanti baik Pak. saya checking lagi di H1 seperti apa. Ya, baik Pak. Oke. Nah, berarti dari kondisi ini, Mas Bastian, trennya masih H4 turun Pak. H4 trennya masih turun. Karena ini break, oke. Ini break tapi seperti mengambil liquidity. Oke, Mas. Nah, trading range dari H4 yang kita dapat yang mana, Mas? Dari mana ke mana? Impulsifnya terakhir di mana? Yes, ini Pak. Oke. Impulsif terakhir seperti ada di lokasi tersebut. Anggap saja kita pakai si trading range dari high ke low itu. Nah, ini ya, Mas ya. Nah, tetapi kalau kita lihat secara marketnya ini, oke. Kan tadi kita ambil dari potongan ini ya, Mas. Iya, Tapi kita ambil agak agak kecil dikit. Oke. Sebenarnya ini nampak sideways gak sih, Mas? iya Pak. Nampak sideways. Oke, karena ini nampak sideways, jadi sinyal-sinyal di sini kadang-kadang saya nggak begitu perhatikan. Saya hanya menunggu harga ini keluar dari sideways. Terutama di daily tadi kelihatan sekali bahwa ini kan sideways, Mas. Dia bolak-balik saja. Kecenderungannya dia ada kecenderungan naik lagi ya, Mas ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita cek dulu low-nya. Ini juga nggak berhasil di break. High-nya ini highest. Ini juga belum berhasil di break, Mas. Jadi market masih ada di fase konsolidasi. Masih bolak-balik saja. Oke. Untuk USD Japanese Yen H4. Kalau kita di H4 ini nggak ketemu, kita harus ngapain, Mas? Biasanya saya turunin lagi ke H1, Mas. Nah, oke. H1 apa yang terjadi, Mas Bastian?
Uptrend, Pak. Boleh ditandai titik-titiknya dulu. Baik, Pak. Kok downtrend ya? Oke. Nah, jadi kenapa struktur itu penting? Karena yang kita lihat dengan sekedarnya itu kadang-kadang bisa mengecoh, Mas. Oh iya, salah, Pak. Saudara. Nggak apa-apa, Mas, aman. Oke. Sepertinya ini jadi struktur juga ini, Mas. Oh, Nah, betul. Ya, 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 ya. Itu ada struktur lagi juga. Ini. Oke. Kelihatan, Mas? Nah, strukturnya udah dapet. Jadi pada intinya apa yang terjadi, Mas, sama yen? H1. itu Tadinya naik dia, Mas. iya uptrend, Pak. Terus Terus sempat turun, turun. Lalu sekarang naik lagi. mulai mencoba naik lagi. Nah, berarti Mas Sebastian mencari impuls terakhirnya di mana? Impulsif terakhirnya di mana? Oke. Berarti ada break di mana, Mas? Di sini, Pak. Oke. Nah, itu break di sana. Berarti trading range-nya adalah Dari sini ke sini. oke. Jadi Mas Sebastian dapat sekarang sih trading range-nya. Oke. Di kelihatan nggak, Mas? Nggak kelihatan. Di nggak kelihatan. Kita turunin ke M15, Mas. Kita kecilin. Oke. Nah, kelihatan ada demon. Ini mungkin, Pak. Boleh ditandai. Oke. Sedikit ragu-ragu ya, Mas ya. Iya, Pak. Karena ap- menurut dia apakah masih apa belum belum termitigasi atau apa juga saya masih ragu Oke. sih. Ini di sini, Mas. Karena ada ekor hijau panjang nih. Iya. Berarti mau nggak mau ini harus ikut, Mas. Oh, Jadi demonnya di sini. Ini Mas Bastian masih bingung lagi turunnya lagi M5. Kelihatan, Mas? oh ya, yang paling bawah tadi Pak ya, yang paling Berarti yang bawah. paling bawah. Oh, Oke. oh ya baik Pak. Nah, jadi cari demand area diskon atau supply di premium. Tambahkan keterangan jika di time frame tertentu area S atau D tidak jelas, turunkan time frame-nya agar kita ketemu dengan zone itu. Oke, Mas. Siap. Berarti untuk M15 Mas Sebastian nunggu area tersebut. Nunggu area tersebut, Mas. Ya,
Saya jarang pakai M30. Nah, ini areanya satu jadi di sini. Oke. Nah, inilah potensi eh, price nanti akan kembali. Oke, Mas. Saya tahu Ya. Mas Bastian masih bingung. Iya, Pak. Pak, saya boleh bertanya sebentar, Pak. Boleh, boleh, Mas. Eh, ini yang high ini kan masih ada kemungkinan dia akan naik kan, Pak. Jadi maksud saya range-nya kan belum tentu di sini ya. Ya, masih Nah, bisa melar. eh, ya untuk kita tahu kalau ini puncaknya itu sudah selesai itu kan kalau nggak salah dulu Pak Mek kan ada eh, low low-nya harus diambil dulu Pak ya. Kalau itu kita bicara inducement. Oh, oke. Itu hanya reaksi pembalikannya dia, Mas. Oh, Reaksi pembalikannya dia. Jadi gini, ini kan seperti ini ya. Sebenarnya apa sih yang jadi potensi utamanya? Kalau dia turun, Mas. Ini kan koreksi kecil nih, Mas. Ini impulsif ya. iya, Tanda panah ini yang Mas Bastian tanda ini kan impulsif. iya betul. Oke, impulsif. Oke. Nah, ini kan sudah sempat ada penurunan, Mas. Iya. Seperti koreksi, ya. Tapi dia nggak mau masuk 50%, Mas. Dan naik lagi ya. Biasanya kalau misalkan si penurunan itu tidak terjadi sampai 50%, ini nanti kalau dia naik lagi ya, Mas ya. Ini masih saya ikutin, Mas. Saya masih geser lagi Hmm. ke atas. Kecuali kalau dia ada koreksi sampai 50%, baru habis itu dia bikin higher high lagi, berarti range baru. Oh, berarti minimal sampai 50 itu baru. Ya, Oh, oke, baik Pak. jadi Baik, patokan saya adalah di 50%. baik Pak. Oke, urutannya ini sudah clear dulu, Mas, yang penting. Iya Pak, nanti saya ulang lagi Pak. Oke, ini di sini ada break ya, lupa saya. Kita ke cari pair lain aja, Mas Bastian. Boleh Pak. Ditambahkan aja, Mas, di apa? Di sini ya. Kok layout baru. Pair apa, Mas? Eh, Mas Bastian yang pilih. Huh, Mbak, apa ya Pak? Coba CAD aja Pak ya. pilih. Oke, watchlist-nya kita umpetin dulu, Mas, biar lebih lebar view ya. Kita mau mulai dari daily atau H4? H4 ya Pak. Boleh. Oke. Nah, kalau chart seperti ini ya, Mas ya. Biasanya untuk kita biar cepat ini klik dua kali aja, Mas. Bawah klik dua kali. Nah, jadilah seperti ini. Jadi kalau jadi chartnya lagi ngaco, kita klik di sini dua kali. Ini dua kali dia langsung balik ke view yang oke. Gitu, Pak. Oke. Dari sini tadi sebentar saya mau copy.
Materi urutannya sudah ada. Nah, silakan Mas. H4. Oh ini dijangkar dulu Mas. Diangkar dulu Mas. Tulis saya Mas biar gak goyang-goyang. Ini Oke. udah ya, Pak. Oke. Siap. Nah, itu Pak, Cari. saya kan kadang bingung masih. Ini perlu dilihat ya. Oke. Fokusnya berarti perlu dirubah Mas. Nah, tadi kan Mas Bastian bilang. Sebentar saya pegang mouse ya Mas. Ini perlu dilihat ya kan gitu. Iya, Karena Mas Bastian seperti itu. Daripada bingung mendingan dari Delhi aja. Nah, tapi dari cek. oke. Biar gak penasaran sebelah kirinya. Nah, di Delhi apa yang terjadi Mas? Downtrend, Pak. Oke. Siap, boleh ditandai dulu strukturnya. Oke, Salah di sini, Pak. Bapak oke. tren ya, Pak. Jadi memang penandaan ini penting ya Mas. Nah, Iya, saya ini sudah benar, Pak. ini gini. Kalau untuk Delhi, yang ini nggak saya pakai Mas. Sebentar, mau saya berhenti ya? Iya. Iyalah. Kalau untuk Delhi ini nggak tak pakai Mas. Oh, karena masih di dalam range ini ya, Pak. Ya, Oh, lalu ini, ini saya ambilnya di sini. Jadi polanya gini. Ini di break, ini di break, lalu sekarang ini yang di break. Nah, saya ambil titik-titik yaitu tadi yang A-shape dan V-shape. Ini V, tapi saya pikir ini kecil, Mas. Ini seperti minor. Oke, kita udah dapat view seperti ini, Mas. iya, iya. Berarti trennya nggak jadi turun ya, Mas. Iya, nggak jadi, Pak. Trennya naik, ya. Struktur sudah ditandai di titik I. Impulsifnya berarti di Ya, gimana, Pak? impulsifnya berarti di mana, Mas? Oh, impulsifnya berarti di sini, Pak. Oke, impulsif daily ada di lokasi tersebut. Sip. Berarti setelah impulsif, Mas Sebastian menandai trading range. Oke. Setelah tandai trading range, tandai apa Mas? Jadi, range, Catatannya ada di sini. demand, Oke. Demand di area diskon. diskon. Monggo ditandai.
Oke. Nah, saya kasih tulisan dulu. Daily nampak uptrend, tapi lebih konkret ini adalah trend change. Iya mas, setuju ya ini trend change ya. Perubahan tren ya mas ya. Iya, Pak. Dari down ke uptrend. Oke. Nah, berarti kemungkinannya setelah ini harga ngapain lagi mas? Melanjutkan kenaikannya, Pak. Nah, ini impulsif ya kan? Kita save ya mas ya. Iya, Oke. Ini adalah berarti koreksi. Berarti harusnya kan polanya sebentar mas. Ini berhenti lagi mouse-nya. Berarti kan possible-nya begini mas, movementnya. Betul mas Bastian? betul, Pak. Secara daily, view daily seperti itu. Ya, kenapa kita harus ngerti dari view besarnya? Karena biar kita di time frame kecilnya nanti tidak terjebak mas. Oke, kita cek lagi sekarang di H4. What happened? Downtrend, Pak. Boleh ditandai titik-titiknya mas. Oke, nah itu ditandai mas. Impulsif terakhir berarti di mana mas? Di sebelah sini, Pak. Berarti breaknya di mana? Oke. Breaknya berarti Mas ambil yang paling bawah ya, yang ada titik biru ya. Oh, Mas sebentar, ada paket, saya ambil dulu ya. iya, Pak. Oke, break sudah ada. Trading range sekarang ya Mas ya.
Oke. Nah, berarti ada perbedaan view nggak Mas antara daily dan H4? Ada, Pak. Apa Mas? Kalau bentar, Pak. Terang-terang. Daily, sama sih, Pak. Apa sama? Apa Mas? Sama-sama turun, cuman dari keempat sama iya dari Delhi kan dia masih masuk ke Demon, cuman di hampanya juga turun. Berarti kan juga mau masuk ke zona Demonnya punya Delhi ini. Oke. Sudah masuk atau Gitu, Pak. mau masuk Mas? Eh, mungkin masih mau turun lagi, Pak. Oke. Karena hampanya masih downtrend. Siap. Jadi apa sih konkretnya perbedaan dari si si Delhi dan H4 ini kita bahas. Ini saya kecilin dulu ya Mas biar nggak ganggu view. Oke. Secara daily kan view-nya tadi begini ya Mas Delhi ya. Harusnya ini kan Iya, sudah Pak. masuk Demon, betul? Iya, Harusnya tinggal naik ya secara daily. iya, Ada break di atas ini. Kok salah ambil ya saya. Nah ini break. Ada break secara daily. Price turun ke area diskon. Dan ini dia sudah masuk ke Demon ya. iya, Lalu kalau kita lihat lebih konkret lagi. Demon ini sebenarnya di H4 juga lebih clear ya mas ya. Ini H4 ya. Oke. Dia sudah nyenggol ya mas ya. iya, Nah dia sudah nyenggol. Demonnya itu. Harusnya si Daily itu tinggal naiknya saja. Cuman belum tergambar dari si H4 mas. Karena H4-nya masih downtrend. Nah, di sini berarti yang menjadi PR adalah Mas Sebastian mau ikut trennya H4 atau nunggu konfirmasi daily untuk ini naiknya. iya, Bisa dipahami itu? iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, berarti kalau Mas Sebastian mau ngikut marketnya H4, yang bisa dilakukan apa Mas? Transaksinya? Sell, Pak. Sell. Sell di supply 4. Oke, boleh ditandai. Oke, kasih biru aja Mas. Biru ya. Oke, saya pegang mouse ya Mas. Berarti pilihannya adalah ini. Kita ambil bodinya aja. Oke, supply-nya ada di lokasi tersebut. Oke. Nah, berarti kemungkinannya adalah begini Mas. Skenario pertama, harga masuk supply dan
turun Mas Bastian. turun. Oke. Ya, Atau skenario kedua adalah ini kan dia dari atas ya, turun, naik, turun ke sini. Dan ini di break supply-nya Mas. iya, Kalau supply di break dia kemungkinan turun untuk naik ke atas. naik ke atas. Jadi di lokasi ini ada dua kemungkinan. Oke, seperti ini Mas Bastian. Tinggal pilihannya Mas Bastian mana? Mau menunggu supply-nya break atau si sel apa si supply-nya mau jadikan lokasi untuk sel Mas. Nah itu keputusan timbul dari kebiasaan entry-nya Mas Bastian. Ya, Pak. Oke. Nah nanti kalau sel di sini Mas, targetnya kemana? Kalau saya selalu targetnya 1:2 dulu Mas. Iya, Selebihnya itu saya anggap bonus. Oke Mas, ada gambaran apa di sini? ada, Pak. Ada, Pak. Gitu. Oke, kita tambah satu par lagi. Oke. Ini internet saya atau internetnya Mas Bastian ya yang agak drop ya? Mungkin di sini, Pak. Maklum, Pak. Kadang-kadang Ini kalau saya tambah saya, langsung, Pak, ya. iya Mas. Oke, jalan lancar punya saya. Oh, nggak bisa ya. Oh, yang GBP itu Mas diklik Mas. Oh, Nah ini itu. ya. Oh, ya. Gold nggak pernah pegang, Mas Bastian. Belum berani, Pak. Saya masih meraba-raba, jadi saya Gold belajar sebenarnya pakai lebih FX anu. dulu. Gold itu lebih sama technical sebenarnya malah lebih match Mas. Oh, iya. Heeh. Oke, boleh nih, Pak. Mumpung ada Pak Mega. Iya nggak apa-apa Mas. Oke. Kebiasaan kita coba mulai dari daily aja Mas. Oke, baik. Paling dari daily sampai ketemu plan ya 5 menit, 6 menit lah. Kalau sudah terbiasa nanti. Kopi itu dulu, Pak. Ya, catatannya itu Praktekkan. jangan jangan lupa Mas. Oke, oke, oke. Ini, Pak. Oke. Itu yang di sini boleh ditandai juga ini Mas. Karena kan ini Oh, termasuk dia punya gelombang yang kuat juga ya. Oke. berarti kalau salah struktur ya hancur semua, Pak, ya. Betul Mas. Nah, itu berarti saya sekarang salah struktur semua.
Oke. Berarti trennya yang terjadi apa, Mas? Hmm, downtrend, Pak. Turun trennya ya. Trennya turun, strukturnya sudah kelihatan, impulsif. Terakhir, Terus di sebelah sini, Pak. oke. Ini, Breaknya jangan lupa ya, Mas. ini. Oh, iya. Oke. Nah, dari sini berarti kita cari zona. Gimana, Sap, Pak? Maaf, putus-putus, Pak. ya, berarti kita cari zona Supply, Pak. supply. Gitu. Oke. Nah, Pak, boleh tanya sebentar nggak, Pak? boleh, Mas. Boleh, boleh. Eh, Zona supply itu apakah selalu kalau downtrend itu berarti candle bullish terakhir itu, Pak? Atau ada acuan khusus, Pak? Kalau saya sih yang penting ada hijau dihajar candle merah, Mas. Ini sudah Oh, betul. berarti Pattern yang dibentuk ini sudah betul. Ini juga udah betul. Ini juga bisa. oh iya, baik, Pak. Oke. Ini belum saya hapus. Nah, supply-nya sudah ketemu. Nah, kadang-kadang, Mas, ini kan ada patah begini ya, Mas ya. Ganti candle daily ya. Iya, Ini tuh di dalamnya bisa ada zona juga kalau di time frame lebih kecil. oh, oke, baik. Oke, kita sudah dapat si trading range untuk daily, supply dan macam-macamnya sudah terlihat. Kita sekarang turun ke H4, Mas. Oke. Nah, H4 kita matchingin dulu dari H4 sama daily ya. Saya pegang mouse ya, Mas. Iya, Ini saya geser ke bawah dulu. Saya matchingin dulu. Nah, ini kan tadi yang patahan candle daily, Mas. oh iya, Nah, ini di sini ada zone. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di daily, pas persis di situ ya, Mas ya. iya, Oke, lalu kita ke H4. Nah, H4 trennya apa ini, Mas? Boleh ditandai dulu strukturnya. Sip, oke. Nah, mantap. Berarti impulsif dan break terakhir di mana? Oke. Jadi ketemulah si trading range untuk H4 ya, Mas. paham. Iya. Oke. Lalu Mas Sebastian harus cari Supply-nya, Pak.
Oke, sampai 4. monggo ditandai supply-nya. Hmm. Udah, Pak. Oke. Jadi view-nya H4 di area-area tersebut ya Mas Bastian ya. Iya, Oke, ini dia. Kita kasih price. Kita kasih price. Itu nampak nggak begitu fresh ya yang bawah ini ya Mas ya. Yang bawah ini tidak terlalu seger kayaknya Mas. oh iya, Oke. Nah, berarti kan kita masih nunggu jauh tuh Mas. iya betul. Oke, nunggu ke atas. Jadi kemungkinan skenario ya gold ini kan bisa balik ke atas atau lanjut ke bawah Mas. Setuju ya? Iya, Karena kan biasanya kalau gold udah tren itu dia sering bablas-bablas kan. Nah, kalau dia lanjut ke bawah, berarti kemungkinannya kemana, Mas? ke kan ke sini Pak ya. Oke, jadi kalau dia melar lagi range-nya ke bawah, Mas, kemungkinan di sebelah kiri kita kudu cari demon-demon yang masih fresh. Oh, Mas Sebastian ada melihat demon fresh sebelah kiri? kalau ekor saja itu juga boleh Pak ya Pak ya. Bisa, bisa, Mas. Ekor saja boleh. Mungkin di Oke. sini Pak. Ada satu ketinggalan yang cukup fresh. Oh, ini ya Pak. Oke, siap. Betul Pak. Betul. Sebentar saya ambil garisnya. Nah, berarti kemungkinannya ini nanti perlu di refine di time frame lebih kecil ya. Oh iya Pak. Ini juga. Oke. Nah, jadi kalau dia nanti mau koreksi, Mas Bastian sudah tahu area-area supply-nya. Tapi kalau dia mau lanjut impulsif ke bawah, Mas Bastian juga sudah tahu area demand-demand yang ada di bawah sebagai target turunnya. Kembali lagi ini kan tapi H4 ya Mas. Oke, kita bisa cari untuk intraday ya dia satu. Iya, Pak. Jadi di setiap time frame kita melakukan yang sama dengan catatan itu ya Mas ya. Iya, baik Pak. Izin saya pindah ke A1 ya Pak. Siap. Hmm.
Ya, Apa trennya Mas? turun sih Pak. Turun ya. Oke. Low, betul di situ low. High. Nah, ini Pak saya masih sering goyah ini karena Oke. Hmm. Gak apa-apa, tandai dulu aja Mas. Nanti kalau salah kan dikoreksi. Sip. Oke. Nah, betul sekali. Berarti sudah ketemu. Saya izin pegang mouse ya Mas. Oke. Berarti sebelum ini low, ini high. Oke. Jadi polanya kan kelihatan low, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi ya Mas ya. Ya, Oke. Berarti impulsif terakhir H1 di mana dong? di sini Pak. Oke. Berarti wave-nya H1 ini Mas adalah wave minornya dari H4. Kelihatan ya Mas ya. Kelihatan Mas Iya, Bastian ya. Jadi iya, si H1 ini adalah minornya dari H4. Nah, ini dia Masku. Jadi mayor minor itu sangat bisa tergantung oleh si time frame Mas. Sangat bisa tergantung oleh si time frame. Kenapa? Ya karena time frame ada besar ada kecil. Menyebabkan wave-wave itu lebih kompleks. Nah sekarang kita ke apa namanya Mas? Trading range dan break. iya, Oke, kita sudah ketemu. Mas Bastian kalau lihat di apa H1 supply ya berarti yang dicari ya. iya. Boleh ditandai dulu supply-nya. Oke, oke. Ada 3 zone supply ya di situ ya Mas. Iya, Untuk A1. Nah, tapi bisa saja menurut saya tuh nggak sampai sana, nanti udah turun lagi Mas. Karena kebiasaan gold kan kalau sudah trending dia bablas. Nah, sekarang iya. kita coba cek si M15 Mas. Jam 15. Yes, oke.
Sebentar mouse-nya berhenti ini mas. Iya, Pak. Kalau kita lihat M15 trennya masih Eh, mungkin sudah mulai naik loh sih, Pak. oke. Nah, di sini harus harus ngelihat dari sebelah kiri dulu ya mas. Iya, Kalau kiri, struktur downtrendnya bisa digambarkan, Mas Sebastian. Titik-titik oke. strukturnya. Eh, eh, Oke, hmm, itu langsung 12 ke bawah, Mas. iya, Itu langsung 12 ke bawah. Jadi break break turunnya M15 terakhir di ke sini, Pak. yes. Trading range-nya, Berarti menyempit. Nah, oke. Nah, berarti tadi kalau Mas Bastian lihat ini mulai naik, dia sebenarnya hanya minor, Pak ya. koreksi ya, Mas. Oh, oh iya, Karena kan berarti ini impulsif. M15. Ini saya hapus dulu ya, Mas, yang nah, ini dia. Berarti ini yang impulsif. Dan ini adalah gerakan koreksi. koreksi. Nah takutnya Mas Bastian kalau ikut uptrendnya M15 ini bisa saja dilibas oleh market. Iya, Karena kita salah trennya. Jadi kita mesti lihat dari sebelah kiri ya Mas ya. baik, Pak. Karena kebanyakan orang memang follow trend tapi kejebak di koreksi. Diikutin baik ternyata saatnya turun. Nah, di koreksi ini pun ada trennya Mas. Tadi kan Mas biasanya sempat lihat tren naik ya. Iya, Oke. Dan kalau kita sebentar, sorry saya tandai dulu supply ya. Supply kan ada di sini Mas kira-kira ya. Oke. Lalu tambah supply di sini. Nah, oke. Bisa ditandai Mas si apa tren pada market koreksinya. oh iya, Oke. Ya ya. Tuh. Nah, oke saya izin pegang mouse. Ini belum terjadi ya Mas. Eh, ini belum terjadi Mas. Jadi ini kan di break di sini. Oke, ini nggak break lagi Mas. oh iya, Betul ya, belum break lagi ya. Lalu kalau M15 kita mau follow tren naik, ini trading range-nya. Oke, kelihatan Mas. iya, Pak. Berarti Mas Sebastian kalau mau ikut naiknya si
M15 ini atau koreksinya ini boleh nggak? Boleh saja. Tapi kecilin lagi time frame-nya buat cari zona. Oke, udah ditandai mas. Demon-nya sudah tersentuh ya. Iya, sudah tersentuh. Yang paling fresh berarti yang di bawah. Oke, jadi tinggal dibolak-balik saja mas. Jadi potentially si demon ini nanti yang akan menahan harga. Dapat gambarannya mas? Dapat Pak Megan. Siap. Oke. Ada yang bingung? Ya, strukturnya sih Pak harus harus memang harus mengulang lagi. Jadi memang strukturnya itu mesti clearly ya mas ya. Iya Pak. Harus clear. Hmm. Jadi jangan Soalnya kan sampai saya juga ah, kebiasaan itu masih itu Pak, gambarnya terlalu lebar, terus strukturnya juga harus benar-benar break body gitu kan. Tapi kan tadi ternyata kan break pun juga bisa dianggap struktur juga, gitu. ya, tapi harus terkonfirmasi di time frame bawahnya ya mas ya. Oh gitu, baik Pak. Mm-mm. Kalau kayak goal kan tadi daily, Iya, daily dan dikonfirmasi oleh time frame di bawahnya. baik Pak. Karena kalau hanya ekor saja seringnya jadi itu mas, manipulasi. Iya. Oke, berarti dari pertanyaannya Mas Sebastian, apakah sudah terjawab mayor minor, dasar SMC dan start mapping itu dari mana? Ya sudah Pak, tinggal membiasakan lagi sih. Ya, siap. Nanti Oh, kalau Pak boleh tanya satu hal ah, lagi Pak. boleh Mas. Kalau seandainya dia kita sudah anggapnya sudah oke di sini ya zona demand-nya itu sebaiknya memang harus nunggu konfirmasi seperti ada perubahan struktur minornya atau boleh pending order ya Pak? Sebaiknya yang bagus gimana? Kalau saya mau mostly pending order Mas. Oh pending order ya. Saya mau mostly pending order. Hanya kalau kondisi-kondisi melawan tren saja yang saya lihat konfirmasi, misalkan seperti ini. Oke. Jadi itu lebih ke intuisi sih Mas. Masalah pending order atau Iya, tidak itu. Jadi misalkan seperti ini. Ini kan lagi turun ya Mas ya. iya. Di bawah ini ada demand. Oke. Di bawah ini saya punya demand. Oke. Nah, kalau saya mau buy di sana, mungkin saya lebih butuh konfirmasi Mas. Oh iya. Karena saya ngelawan tren yang turun. Seperti itu.
Tapi hampir 70% tradingan saya, 70 ke 80% itu semua pending order. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Karena saya memang nggak begitu sering di depan layar, kadang-kadang di depan layar pun ngajar, jadi saya nggak mungkin mengorbankan teman-teman yang lagi belajar untuk saya ngeliatin konfirmasi atau gimana-gimana itu. Saya lebih fokus ke kelasnya, Mas. Seperti itu, Mas Iya, Pak. Bastian. Baik, Pak. Oke. Siap. Aman ya, Mas? Aman, Pak. Belajar lagi, hari, Pak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ke grup nanti atau minta admin nomor saya nanti bisa saya bantu-bantu. Baik, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam.